Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Boring Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah Kabupaten Pemalang, juga mengenai asal-usul kenapa disebut Pemalang. Bagaimana kisah sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Pemalang adalah nama sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantura, Pulau Jawa. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di timur, Kabupaten Purbalingga di selatan, serta Kabupaten Tegal di barat. Asal-usul nama Pemalang sendiri, menurut beberapa sumber, nama Pemalang konon muncul dari beberapa versi penafsiran, dan berikut di antaranya. Versi pertama mengatakan bahwa nama Pemalang diambil berdasarkan watak masyarakat Pemalang yang memiliki semboyan banteng wareng ing payudan tan sinayudan, rawe-rawe lantas malang-malang puntung. Ungkapan tersebut memiliki arti bahwa rakyat Pemalang jika sudah dilukai atau dijajah, maka mereka akan berjuang dengan gagah berani. Walaupun rakyat kecil, namun apabila berada di arena peperangan tidak bisa dicegah. Meski harus berperang sampai berselendang usus, mereka tidak akan menyerah kepada musuh. Mungkin kata malang-malang inilah asal mula nama Pemalang. Versi kedua menyebutkan bahwa nama Pemalang kemungkinan juga diambil berdasarkan cerita rakyat Pemalang yang mengisahkan bahwa dahulu di Pemalang ada seorang penguasa bernama Raden Sambung Yudho. Ia adalah keturunan dari seorang komandan perang Majapahit saat perang Bubat, yaitu Raden Ki Bondan Lamatan. Saat berada di Pemalang, Ki Bondan Lamatan berguru kepada sesepuh agama bernama Ki Buyut Banjaransari. Selesai berguru, Ki Bondan tetap menetap di Pemalang hingga memiliki seorang anak bernama Joko Malang. Kelak, sosok ini menjadi penguasa di daerah ini dengan nama Raden Sambung Yudho. Jadi, nama Pemalang juga bisa berarti tempat atau kediaman dari Joko Malang. Sedangkan versi ketiga, nama Pemalang konon diambil dari nama sungai yang memalang atau membentang dari sebelah utara desa Kabunan membujur ke pelabuhan Pelawangan. Pada masa Majapahit atau sekitar abad ke-14, sungai ini biasa digunakan untuk sarana angkutan, membawa barang-barang dari pusat Pemalang ke berbagai wilayah seperti Kabunan, Taman, Beji, Padurungan. Penguasa Pemalang saat itu adalah Ki Gede Sambung Yudho. Sungai ini sempat terkikis akibat erosi sehingga berpindah ke utara dari Comal ke Asem Doyong. Sungai ini pun menjadi melintang tidak dari selatan gunung ke utara, tetapi dari timur ke barat sehingga membingungkan orang yang hendak berbuat jahat. Konon ketika Patih Talabudin dari Kesultanan Banten hendak membawa keris Kiai Tapak, ia mendadak menjadi bingung sehingga mondar-mandir saja di Pemalang. Ia pun tidak jadi mencuri dan pusaka diserahkan lagi ke Kadipaten Pemalang. Dari keberadaan sungai inilah wilayah ini kemudian disebut dengan Pemalang. Adapun mengenai sejarah Pemalang dari masa ke masa, seperti daerah-daerah pesisir pada umumnya, wilayah Pemalang telah ada sejak zaman yang lampau. Bahkan pada masa prasejarah, wilayah ini mungkin telah dihuni manusia berdasarkan berbagai temuan arkeologis. Situs-situs megalitik ditemukan di Kabupaten Pemalang bagian barat, sedangkan sebuah nekara perunggu ditemukan di desa Kabunan. Ditemukan juga bukti arkeologis dari kebudayaan Hindu-Buddha seperti patung Ganesha, lingga, kuburan, ambang pintu, dan batu nisan di desa Lawangrejo dan desa Bayumundal. Pada zaman Majapahit, wilayah ini turut berperan saat kerajaan Majapahit memperluas pengaruhnya ke bumi Pasundan. Dukungan masyarakat Pemalang di bawah pimpinan Ki Buyut Banjaransari memperoleh hasil gemilang sehingga pada masa itu sedikitnya 17 daerah di Pemalang dijadikan wilayah perdikan alias bebas pajak. Salah seorang komandan perang Majapahit bernama Bondan Lamatan juga memutuskan
tidak pulang ke Majapahit dan menetap di Pemalang. Ia berguru kepada Ki Buyut Banjaransari dan memiliki seorang putra bernama Joko Malang atau Raden Sambung Yudo, yang kelak menjadi penguasa di Pemalang. Sementara pada masa Mataram Islam, Pemalang menjadi daerah Pasal Mataram yang diperintah oleh Pangeran atau Raja Pasal. Sejak sekitar 1622 hingga 1623, wilayah Pemalang sudah menjadi Apanese atau daerah kekuasaan Pangeran Purbaya dari Mataram, yang mana seorang Kiai Lurah mewakilinya sebagai pelaksana pemerintahan setempat. Masyarakat Pemalang juga mempercayai keberadaan tokoh bernama Raden Maoneng yang diyakini sebagai salah seorang leluhur mereka. Beberapa sumber menyebutkan tokoh ini dengan nama Tumenggung Mangon Oneng, seorang panglima perang Sultan Agung yang memimpin pasukan Mataram dalam penaklukan Surabaya pada tahun 1625. Kini makamnya berada di Dukuh Maoneng, Desa Bojongbata, Pemalang. Adapun pada masa Sunan Amangkurat I antara 1645 hingga 1677, Pemalang sudah berkembang menjadi salah satu dari kota-kota niaga maritim di pesisir utara Jawa yang diatur dan diawasi dengan ketat oleh Mataram. Pihak kerajaan mengangkat para adipati dan syah bandar di kota-kota tersebut, serta memiliki 2 pejabat tinggi pengawas pesisir khusus untuk memastikan monopoli Mataram atas kegiatan perdagangan mereka. Sementara pada sekitar tahun 1652, Sunan Amangkurat II mengangkat Ingabehi Subajaya sebagai Bupati Pemalang setelah Amangkurat II memantapkan tahta pemerintahan di Mataram setelah pemberontakan Trunajaya dapat dipadamkan dengan bantuan VOC. Adapun pada masa perang di Ponorogo, catatan Belanda pada tahun 1820 menyebutkan bahwa penguasa Pemalang saat itu Kangjeng Suwargi atau juga dikenal sebagai Gusti Sepuh terlibat dalam perang di Ponorogo. Selanjutnya antara tahun 1823 hingga 1825, Bupati Reksa Diningrat juga mengerahkan rakyatnya untuk bergabung dengan pasukan di Ponorogo, sehingga Belanda akhirnya menghentikan Reksa Diningrat sebagai Bupati Pemalang. Catatan Belanda juga menyebutkan bahwa mereka yang gigih membantu pihak Belanda dalam perang di Ponorogo di wilayah pantai utara Jawa hanyalah bupati-bupati Tegal, Kendal, dan Batang, tanpa menyebut Bupati Pemalang. Berlanjut ke tahun 1832, Bupati Pemalang saat itu adalah Raden Tumenggung Sumonegoro. Pada saat itu Pemalang menjadi daerah makmur dengan hasil panen yang melimpah ruah. Dalam laporan yang terbit pada awal abad ke-20, disebutkan bahwa Pemalang merupakan Abdeling dan kabupaten dari Karesidenan Pekalongan. Abdeling Pemalang dibagi 2 wilayah, yaitu Pemalang dan Radu Dongkal. Kabupaten Pemalang terbagi dalam 5 distrik. Jadi, dengan demikian Pemalang merupakan nama kabupaten, distrik, dan order distrik dari Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Berbagai kalangan meyakini bahwa pusat Kabupaten Pemalang yang pertama terdapat di Desa Oneng. Walaupun tidak ada sisa peninggalan dari kabupaten ini, namun masih ditemukan petunjuk lain. Petunjuk itu berupa sebuah dukuh yang bernama Oneng yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, yakni di Desa Bojongbata. Sedangkan pusat Kabupaten Pemalang yang kedua dipastikan berada di Katandan. Sisa-sisa bangunannya masih bisa dilihat hingga kini, yaitu di sekitar klinik Katandan atau Dinas Kesehatan. Sedangkan pusat kabupaten yang ketiga adalah seperti sekarang ini, dekat alun-alun kota Pemalang. Pusat kabupaten sekarang ini juga merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda. Bangunan ini sempat mengalami beberapa kali rehab dan renovasi bangunan hingga terbentuk bangunan joglo sebagai ciri khas bangunan di Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang mantap sebagai suatu kesatuan administratif pasca pemerintah kolonial Belanda. Sejak tahun 1948 setelah Indonesia merdeka, pusat pemerintahan Kabupaten Pemalang berkedudukan di Pemalang. Adapun mengenai hari jadi Kabupaten Pemalang,
Seperti halnya kabupaten lainnya, Kabupaten Pemalang juga memiliki hari jadi atau ulang tahun yang diperingati setiap tahunnya. Bagi masyarakat Pemalang, penentuan hari jadi ini juga sekaligus sebagai penghormatan atas sejarah terbentuknya Kabupaten Pemalang yang berdiri atas dasar nilai-nilai patriotisme dan nilai-nilai heroisme sebagaimana cerminan rakyat Pemalang. Untuk itu, penentuan hari jadi ini telah melalui berbagai pengkajian sehingga akhirnya diputuskan melalui keputusan bersama. Pada awalnya, satu alternatif pilihan yang hendak disetujui sebagai hari jadi Kabupaten Pemalang adalah peristiwa saat diumumkannya pernyataan perang oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, yakni pada tanggal 20 Juli 1823. Namun, berdasarkan hasil diskusi para pakar yang dibentuk oleh tim Kabupaten Pemalang, hari jadi Pemalang yang akhirnya disetujui adalah tanggal 24 Januari 1575 atau bertepatan dengan hari Kamis Kliwon tanggal 1 Syawal 1496 atau 982 Hijriah. Nah, seperti itu ya sekelumit awal mula terbentuknya Kabupaten Pemalang dan juga mengenai asal-usul dari nama Pemalang itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah, sejarah, legenda, maupun dongeng atau cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.